Halo semua dan selamat datang ke seri pertama ini, Aku Ingin Tahu. Hari ini kami adalah di kota Santiago de Compostela. Ini salah satu kota tua yang ada di Spanyol. Ini adalah kota bersejarah, penuh legenda, dan kaya budaya. Sudah penasaran dan ingin tahu banyak kan? Ayo, mari kita mulai perjalanannya. Mesti yang pertama dilihat di kota yang luar biasa ini adalah motif kulit kerang ini yang ada di mana-mana. Ini tanda apa ya? Apa orang di kota ini suka makan kerang laut begitu banyak? Sebenarnya simbol ini sama sekali nggak ada hubungan sama makanan, walaupun di Santiago juga ada banyak. Ini adalah simbol ziarah. Karena Santiago de Compostela ini adalah salah satu tujuan ziarah yang paling penting untuk umat Katolik di dunia. Camino, yang dalam bahasa Spanyol secara langsung artinya untuk berjalan kaki, sudah sejak lama menjadi sebutan untuk ziarah di sini. Tercatat ada sekitar 7 jalur Camino de Santiago yang semua berakhir di bagian Spanyol ini. Salah satu yang paling penting dan paling panjang disebutkan El Camino de Francia. Jalur ziarah ini mulai di salah satu kota di Prancis dan panjangnya hampir 800 km. Artinya, untuk melakukan perjalanan ini makan waktu di atas 5 minggu. Jadi apa ya yang membuat orang gila-gila mau jalan kaki berminggu-minggu capek-capek? Well, sebenarnya motivasinya peziarah itu berbeda-beda, tapi yang jelas tujuannya sama. Semua ingin datang ke tempat ini, Katedralnya Santiago de Compostela. Sebenarnya, yang penting untuk mayoritas para peziarah bukan katedralnya saja, tetapi kepercayaan tentang apa yang ada di bawah katedral ini. Santiago atau Santo Yakubus itu sangat penting bagi banyak orang di Spanyol karena mereka percaya bahwa dialah orang pertama yang memperkenalkan Christianity ke Spanyol. Ada legenda bahwa Santo Yakubus itu dimakamkan di sini. Makamnya sempat hilang sampai tiba-tiba ditemukan lagi pada tahun 813 Masehi. Rajanya saat itu, Raja Alfonso II, langsung memerintahkan pembangunan sebuah gereja kecil di sampingnya. Seiring waktu, lokasinya menjadi semakin terkenal dan ramai dengan pengunjung dan peziarah, sampai akhirnya pada tahun 1075 diputuskan untuk membangun sebuah tempat yang lebih besar. Kalau zaman dulu, keputusan untuk membangun sebuah bangunan besar itu bukan hal yang mudah. Karena keterbatasan alat besar dan teknologi lain, membangun sebuah tempat seperti ini tidak mudah. Untuk memotong dan memindahkan batu, itu semua pakai tangan atau ditarik-tarik kuda. Dan zaman itu pasti ada hambatan lain seperti penggantian raja, perang, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan hampir 200 tahun untuk menyelesaikan semua. Katedral akhirnya diumumkan selesai pada tahun 1214 dengan sebuah upacara khusus yang diresmikan Raja Alfonso ke-9. Bayangkan, sampai 10 penggantian raja baru pembangunannya selesai. Berarti semua yang bisa dilihat dari katedral ini sekarang umurnya sudah kurang lebih 1000 tahun. Dengan selesainya katedral ini, popularitas untuk Camino de Santiago benar-benar mulai booming. Peziarah itu mulai datang dari di mana-mana di dunia untuk melihat katedral baru ini secara langsung. Dan karena lokasinya Santiago de Compostela ini cukup dekat dengan Samudra Utara, banyak peziarah sebagai tahap terakhir itu lanjut perjalanannya sampai laut untuk mandi gila-gilaan biar segar dan untuk mendapatkan salah satu ini,
un Vieira. Zaman itu, para peziarah suka mencari dan membawa pulang kulit kerang ini sebagai bukti ziarah. Sampai akhirnya, La Concha de Vieira atau karang skalap ini menjadi sebuah simbol El Camino de Santiago dan juga tanda jalur ke katedral yang luar biasa ini. Walaupun memang sebagian besar dari sejarah kota unik ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang El Camino, namun bukan itu saja yang jadi identitas kota ini. Apalagi ya yang bisa kita pelajari dari kota tua unik ini? Mungkin kamu ingin tahu lebih banyak tentang jenis makanan yang ada di Spanyol. Atau tentang bangunan tua lain yang ada di sini, seperti Universitas Santiago, USC. Lokasi ini juga dekat dengan alam yang begitu indah dan unik. Jadi, apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang tanaman dan hewan di sini? Atau mungkin kamu ingin tahu lebih banyak tentang sejarah mitos dan legenda yang ada di sini. Misalnya, apa hubungan patung ini dengan hantu? Pasti penasaran kan? Kira-kira yang mana ya? Mana yang kamu sangat ingin tahu? Keingintahuannya orang itu berbeda-beda. Maka tujuan seri ini adalah untuk mengikuti apa yang penonton ingin belajar. Kamu ingin tahu apa lagi tentang Spanyol ya? Tulislah pertanyaanmu di bagian komen di bawah video ini. Dan yang paling populer akan coba kami cari tahu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini biar nggak kelewatan episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan kami minta maaf kalau ada yang kurang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Aku ingin tahu. Aku ingin tahu because I love to learn. Dah.